Pada banyak yang masuk ya. Oke, jadi sistem kardiovaskular ini sangat vital dan tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga melibatkan banyak sistem, banyak organ di situ ya. Nah, sistem kardiovaskular ini merupakan suatu organ yang menjalankan fungsi sebagai alat transportasi dalam tubuh kita. Apa yang dilakukan? Dia akan mentransportasikan oksigen, kemudian nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan, kemudian juga akan mentransportasikan terkait dengan limbah-limbah hasil metabolisme dari tubuh kita itu ke saluran-saluran ekskresi. Nah, oleh karena fungsinya tersebut, maka organ tersebut merupakan organ yang paling penting dan menunjang kehidupan suatu organisme terkhusus manusia. Apabila terjadi gangguan homeostasis pada sistem kardiovaskular, maka dapat dipastikan tubuh kita akan menderita sakit dan tentunya akan merembet ke jaringan tubuh yang lain. Ya. Nah, dan perlu diperhatikan nih ya, berdasarkan prevalensi penyakit jantung ini atau penyakit berkaitan dengan kardiovaskular merupakan penyebab nomor 1 kematian di Indonesia dan dunia. Nah, ini menjadi perhatian kita semua ya. Oke, kalau berkaitan dengan komponen, maka kita bisa melihat bahwa sistem kardiovaskular kita itu setidaknya dibangun oleh 3 komponen. Ada jantung, pembuluh darah, dan cairan darah. Ketiganya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Di mana fungsi ini yang nanti akan menyebabkan kita bisa bergerak, kita bisa hidup, bisa nyaman, beraktivitas, dan sebagainya. Nah, mulai jaringan pembuluh darah yang rumit, jantung nanti tugasnya itu adalah memompa. Oke, jadi jantung ini tugasnya adalah memompa cairan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di mana nanti darah yang dipompakan ini biasanya nanti berisi oksigen dan juga nutrisi ya yang dibutuhkan oleh tubuh ini ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian darah yang dia dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh tidak hanya menyerahkan oksigen dan nutrisi, tapi dia juga akan mengambil. Jadi ada proses tukar-menukar di situ. Dia juga akan mengambil metabolit-metabolit yang tidak dibutuhkan tubuh, kemudian nanti akan dikembalikan melalui sistem ekskresi. Ya biasanya nanti akan dieliminasi. Pertama adalah di hati, kedua adalah di ginjal. Ketiga mungkin melalui sistem ekskresi lain seperti feses, kemudian juga bisa melalui keringat dan sebagainya. Bentar, ini ada yang masuk lagi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian dalam 24 jam, bahkan di saat kita tidur nyenyak, jantung kita ini akan terus bekerja memompa darah, dan darah kita akan terus berotasi, menyerahkan oksigen dan juga nutrisi, serta mengambil zat yang tidak dibutuhkan. Bahkan gitu ya, ada yang sempat menghitung jarak pembuluh darah kita itu kurang lebih 65.000 kilometer. Kebayang gitu ya, betapa panjangnya gitu ya saluran pembuluh darah kita, dan darah yang bersirkulasi itu kurang lebih dalam sehari itu adalah 2.000 galon, di mana 1 galonnya itu 5 liter. Ini kalau Anda bayangkan gitu ya, jantung kita itu nggak henti-hentinya memompahkan darah kita itu berputar terus-menerus, setidaknya dalam sehari itu adalah 2.000 galon. Dan ini yang perlu kita syukuri, bahwa ternyata tidak ada satupun di antara kita yang saat ini mengontrol proses perputaran itu. Itu terjadi dengan sendirinya. Artinya di sini ada yang mengontrol secara langsung gitu ya. Siapa itu? Tentunya Allah yang telah menciptakan kita dengan keseimbangan. Gitu ya. Jadi kita diciptakan dengan semua aspek, termasuk di situ ada tagan keseimbangan yang kita kenal sebagai homeostasis. Bentar, ada yang masuk lagi nih ya. Oke. Nah, organ pada sistem kardiovaskular tadi kita lihat ada jantung, ada cairan darah, dan ada pembuluh darah. Jantung sendiri ini ada 4
atau bilik ya, yakni ada 2 serambi dan 2 bilik. 2 serambi yang meliputi atrium kanan, atrium kiri, dan ada 2 bilik yang meliputi ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Kemudian ada cairan darah. Di dalam cairan darah kita tahu di situ ada banyak sekali senyawa ya, komponen dari mulai eritrosit, cairan sel darah merah, sel darah putih, trombosit, makrofag, cairan elektrolit dan lain sebagainya. Dan ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada beberapa istilah, ada aorta, vena, arteri, venula, arteriola, kapila dan sebagainya. Ya, ini ada yang masuk lagi nih. Oke, kalau kita perhatikan, jantung ini berfungsi memompa darah untuk bisa mengalir ke seluruh tubuh. Di mana beberapa bagian pembuluh darah nanti akan membawa darah keluar dari jantung, di mana nanti akan menuju ke jaringan tubuh. Nah, apa tujuannya? Di mana darah ini masuk ke jaringan tubuh itu untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi. Kemudian juga selain itu, darah ini juga akan mengangkut sisa-sisa metabolisme dari setiap jaringan tubuh, dibawa kembali ke jantung, kemudian diarahkan ke sistem ekskresi. Di mana sistem ekskresi ini ada yang nanti ke hati, ada yang nanti ke ginjal, ada yang juga ke paru-paru. Nah, aliran darah secara umum ini meliputi dari vena cava ini ke atrium, yakni ke serambi kanan, kemudian ke bilik kanan, lari ke arteria pulmonalis, ke paru-paru, dari arteria pulmonalis lagi ke atrium kiri, ventrikel kiri, ke aorta, arteri, arteriola, kapiler, venula, dan kemudian dari vena ke vena cava. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, arahnya itu sama seperti yang ada di sini gitu ya. Jadi dari jantung, vertikal kanan itu langsung ke paru-paru. Nah, fungsinya apa? Dari jantung ke paru-paru, ini darah akan membawa CO2 dari dalam tubuh. CO2 ini akan dikeluarkan melalui sistem respirasi, dan dari paru-paru masuk ke jantung, ini darah akan membawa oksigen. Jadi membawa oksigen, dan dari sini, dari jantung menuju ke seluruh jaringan tubuh, ini darah akan menyalurkan nutrisi dan oksigen, dan akan menggantinya dengan senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Masuk kembali ya ke dalam jantung, dikeluarkan. Terus berputar spin. Dan ini mas sekali tidak ada satupun manusia yang mengaku bisa mengontrol ini semua. Kecuali Allah. Ya, Allah yang sudah menyatakan diri bahwa saya menciptakan manusia itu lengkap dari mulai tahapan penciptaannya sampai juga menyeimbangkannya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Jadi Allah yang telah menciptakan manusia itu secara lengkap, termasuk juga terkait dengan sistem keseimbangan. Jadi ini adalah sebuah bukti bahwa adanya aliran darah dalam tubuh kita itu adalah bukti eksistensi Allah. Kenapa? Karena ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur. Kita sudah sepakati gitu ya, bahwa spidol aja itu tidak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Bagaimana dengan sistem yang begitu sempurna ini? Begitu. Oke. Kemudian ini adalah proses sirkulasi darah itu sendiri. Jadi proses sirkulasi darah ini ada sirkulasi pulmonari dan ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonari ini di mana darah tanpa oksigen masuk ke jantung mulai bagian kanan, kemudian dikirim ke paru-paru, dipompakan ke paru-paru. Nah, di mana di sini dia akan membawa karbon dioksida, yang mana di paru-paru ini akan dibuang karbon dioksidanya dan akan mengambil oksigen. Dari sini kemudian oksigennya dibawa kembali ke jantung. Nah, ini dikenal sebagai sirkulasi pulmonari. Dan ada sirkulasi sistemik, di mana sirkulasi sistemik ini darah yang kaya akan oksigen ditambah dengan nutrisi, ya, ini kemudian akan diedarkan seluruh tubuh. Nah, nutrisinya dari mana? Apakah dari paru-paru? Nah, tidak tentunya. Kalau nutrisi berarti kan dari senyawa-senyawa atau bahan yang kita makan yang diserap oleh usus kita. Oke, bentar ya, ada yang masuk lagi ya. Oke.
Itu ya, di mana darah yang kaya akan oksigen ini kemudian oleh jantung akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh sehingga seluruh bagian tubuh kita mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi. Itu tanpa terkecuali semua bagian tubuh. Oleh karena itu kenapa gitu ya kita itu dianjurkan untuk selalu sujud. Nah, ternyata sujud ini juga bisa membantu menghantarkan si darah itu yang kaya akan oksigen dan nutrisi itu ke jaringan otak yang paling ini ya, paling dalam, paling atas gitu. Kenapa? Kalau kita perhatikan kan di sini pembuluh darah kita itu kan ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang paling atas itu kan yang paling sulit. Kalau bawah kan cepat gitu ya. Sesuai dengan arah gravitasi. Kalau yang atas kan sulit. Gimana caranya gitu supaya yang atas ini bisa teraliri oleh oksigen, teraliri oleh udara dan sebagainya gitu ya. Maka kita perbanyak sujud. Karena ketika posisi sujud, maka posisi kepala kita berada di bawah, maka darah kita mengalir dengan mudahnya ke bawah. Nah, jadi secara ilmiahnya ada ke arah konsep itu gitu ya. Di samping sujud itu sendiri Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Islam, kepada kita sebagai orang yang beriman, jadi kita diwajibkan untuk ruku dan sujud ya, artinya menyembah Allah. Oke, ini ada yang masuk lagi ya. Baik. Dan sistem sirkulasi dari jantung menuju seluruh tubuh itu kita kenal sebagai sistem sirkulasi sistemik. Oke, fungsi kardiovaskular. Oke, ada yang masuk lagi ya. Pada telat-telat nih. Baik. Ini adalah fungsi dari sistem kardiovaskular itu sendiri. Yang pertama mensirkulasikan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, kemudian mensuplai nutrisi ke seluruh bagian sel tubuh, membuang senyawa yang tidak dibutuhkan, melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi, mengantarkan hormon ke sel target dan organ, dan membantu meregulasi temperatur tubuh. Jadi begitu banyak fungsi dari sistem kardiovaskular ini. Ya. Di mana sistem kardiovaskular ini juga harus ditunjang ya, supaya dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana cara menunjangnya? Tentunya caranya adalah dengan kita senantiasa menjaga supaya sistem kardiovaskular ini bisa pertama sehat tentunya gitu ya, sehingga si darahnya tidak terkotori, darahnya itu bisa dengan efektif mensirkulasikan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, bisa mensuplai nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, dia clearance-nya bisa 100% baik ya, sehingga darahnya tidak cepat kotor. Kenapa? Karena ketika darah ini dia kotor, banyak toksin-toksin yang berada dalam darah disebabkan karena toksin itu tidak bisa dieliminasi oleh hati, maka si darah ini tidak akan mampu mengambil oksigen ataupun nutrisi yang nanti akan diedarkan seluruh tubuh. Kenapa? Karena darah ini terlalu jenuh. Dampaknya apa? Dampaknya adalah banyak darah kita misalkan dia cepat lemas, gitu ya, cepat ngantuk. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena sistem kardiovaskular kita yang tidak bagus. Dan juga darah ini bisa melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Kenapa? Di dalam darah itu banyak pasukan-pasukan. Kita kenal di situ ada sel darah putih leukosit. Dan kemudian ketika terjadi kerusakan pembuluh darah, kerusakan jaringan tubuh kita, misalkan kita bleeding, berdarah gitu ya, dikarenakan ada luka dan sebagainya, itu kan terbuka tuh. Bakteri, virus siap masuk di situ. Maka apa yang terjadi? Maka di situ akan ada sistem pertahanan tubuh namanya trombosit. Dia akan melakukan agregasi sehingga terjadilah agregasi platelet di situ. Terjadilah proses penyumbatan sehingga luka kita cepat berhenti. Makanya kenapa? Kalau kita luka, mungkin kita berdarah awalnya, tapi lama-lama mengering sampai lukanya hilang. Itu ya, tidak lagi berdarah. Nah, itu kan sistem pertahanan tubuh. Ada trombosit berperan di situ. Ketika ada virus yang ternyata masuk ke dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Ternyata di situ ada leukosit yang siap untuk menghantam virus tersebut. Dan kemudian juga dibantu oleh makrofag. Dibantu juga oleh NK cell, ya, necrosis natural killer cell. Kemudian juga di situ ada komponen-komponen senyawa lain yang siap melindungi tubuh kita. Kemudian juga darah ini juga menghantarkan gitu ya, tidak hanya nutrisi tapi juga hormon. Jadi dia mengantarkan hormon, obat dan sebagainya itu ke sel target. Di mana nanti darah ini nanti akan menjadi salah satu transporter itu ya dari saluran apa nama itu ya difusi apa nama itu ya saluran absorpsi menuju ke sel-sel target. Jadi obat kita itu bisa berefek karena salah satunya adalah karena peran darah.
di mana obat setelah diserap di dalam oleh usus, kemudian obat masuk ke dalam darah, nah maka dari situlah obat akan diedarkan ke sel target dan juga meregulasi temperatur tubuh. Jadi tubuh kita itu kenapa bisa pada kondisi yang normal, yaitu 36 sekian. Karena di dalam tubuh kita ada darah yang dia akan meregulasi ketika kondisi sekarang sedang panas di luar misalkan ya, maka gimana caranya tubuh kita tetap normal? Maka dia akan mempercepat proses pengeluaran air. Maka dikeluarkanlah ekspeksi melalui keringat. Supaya apa? Supaya panasnya ikut keluar. Jadi pas dalam tubuh kita ikut keluar, sehingga tubuh kita tetap pada kondisi yang homeostasis. Ketika sedang dingin, maka kita akan mengakumulasi supaya tubuh kita tidak kedinginan. Kenapa? Ketika tubuh kita kedinginan akan terjadi hipotermia. Maka dia akan mencegah panas keluar, gitu ya. Dan kemudian kita akan mengeluarkan urin dalam jumlah yang cukup banyak supaya apa? Supaya di situ terjadi suatu proses pertahanan, ya, di mana temperatur masih tetap terjaga. Jadi ada yang dikeluarkan melalui keringat, ada yang dikeluarkan melalui urin, dan ternyata itu adalah sama-sama proses pertahanan tubuh. Oke. Kemudian di dalam sistem kardiovaskular kita mengenal ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah arteri ini memiliki dinding yang tebal, berotot, dan sangat elastis. Jadi kalau kita perhatikan bahwa arteri ini dia memiliki suatu sistem adaptasi gitu ya terhadap cairan darah yang dipompakan oleh jantung. Arteri ini dia akan melakukan vasodilatasi apabila volume darah itu dalam jumlah yang banyak dan tekanan darah sedang tinggi. Jadi arterinya dengan secara otomatis dia bervasodilatasi sehingga tekanan darah kita tetap normal di 120/80. Nah, kemudian ketika tekanan darahnya sedang turun gitu ya. Ketika aliran darah sedang turun, maka dia akan melakukan vasokonstriksi. Nah, sehingga tekanan darah kita tidak ngedrop, tetap dalam kondisi yang seimbang. Jadi arteri ini memiliki peran yang sangat penting, dia memiliki dinding yang tebal, berotot dan sangat elastis. Kenapa dia harus tebal dan berotot? Karena dinding ini dia akan dilewati oleh aliran darah yang sangat cepat gitu. Kebayang kalau tipis akan mudah sekali pecah pembuluh darah itu. Dan arteri ini nanti akan membawa darah yang mengandung oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Arteri ini mampu menyesuaikan ukuran rongganya terhadap tekanan dan volume darah, di mana arteri mampu berdilatasi, ya, atau dia memperbesar rongganya, atau mampu berkonstriksi atau memperkecil rongganya, sesuai dengan aliran darah dari jantung. Dan arteri dalam tubuh ini memiliki banyak cabang sampai ke bagian terkecil yang kita sebut arteriol. Di mana arteri ini yang lebih elastis, dan juga di sini dia menyalurkan darah yang kaya oksigen ke kapiler. Di sini kita mengenal ada kapiler dan aorta. Nah, kapiler ini adalah pembuluh darah yang sangat tipis. Kalau tadi arteri itu yang tebal gitu ya dan elastis. Kalau kapiler ini sangat tipis, di mana dindingnya hanya setebal satu lapisan sel. Di mana kapiler ini fungsinya mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh. Jadi kenapa gitu ya kapiler ini dia tipis? Karena dia itu harus mudah melakukan difusitas oksigen dan juga difusitas dari nutrisi ke jaringan tubuh gitu ya. Dan kemudian juga di sini kita mengenal ada aorta, di mana aorta ini merupakan arteri terbesar di dalam tubuh yang akan mengirimkan darah kaya akan oksigen dan jantung dan menurunkannya ke cabang-cabang arteri seluruh tubuh. Dan kemudian ada penghubung antara arteriol dengan venula atau vena, itu kita kenal sebagai kapiler. Vena ini akan membawa darah kembali ke jantung. Kalau dari tadi arteri itu membawa darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh untuk mengalirkan nutrisi dan oksigen. Kalau vena ini sebaliknya, dia akan mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Dia berdinding lebih tipis dan mudah teregang, memungkinkannya mengembang dan membawa darah sejumlah besar saat tubuh sedang istirahat. Dinding bagian dalam pada banyak vena ini memiliki lipatan yang berperan sebagai katup searah untuk mencegah darah bergerak ke arah yang salah. Jadi darah itu harus bergerak searah gitu ya. Ke arah yang benar dan tidak boleh dia bergerak ke arah yang salah. Oke, ini adalah gangguan yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Kita mengenal ada istilah stroke, ada aterosklerosis, hipertensi, ada vascular disease ya atau gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darah, ada aritmia, ada serangan jantung dan sebagainya. Sebentar ya.
Baik, kita tidak akan bahas semua. Kita mungkin hanya akan membahas untuk hari ini adalah aterosklerosis dan hipertensi, di mana dua kondisi ini merupakan kondisi yang lazim banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia. Baik, penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyakit atau gangguan yang terdapat di sistem kardiovaskular, di mana ini gangguannya itu diakibatkan oleh ada otot jantung yang kekurangan darah, gitu ya, karena adanya penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Di mana kita mengenal penyakit jantung koroner ini erat kaitannya dengan aterosklerosis. Nah, adanya penyumbatan pembuluh darah ini menjadikan darah tersendat sehingga biasanya efek yang muncul adalah hipertensi. Ini seperti gambarannya ya sedikit terkait dengan penyakit jantung koroner, di mana jantung koroner itu salah satunya itu adalah adanya penumpukan plak ya atau penumpukan benjolan-benjolan di bagian arteri, dan lama-lama ini bisa menyebabkan blood clot atau penyumbatan penggumpalan ya, penggumpalan, sehingga ketika udah terjadi penggumpalan seperti ini terhambatlah gitu ya suplai darah, sehingga aliran darah menjadi berhenti, terjadilah serangan jantung. Jadi serangan jantung itu disebabkan karena ini. Dan jangan bayangkan kapiler darah itu bentuknya itu besar gitu ya, sangat kecil sekali. Dan ini adalah suatu kondisi di mana ketika sudah terjadi namanya aterosklerosis gitu ya, di mana di sini terjadi penyempitan pembuluh darah. Oke. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini yang pertama adalah aterosklerosis, kemudian ada stres oksidatif, ada agregasi platelet, rasio HDL-LDL, inflamasi, obesitas, hiperlipidemia, dan hiperkolesterolemia. Mungkin ini kita akan bahas sebagian saja, tidak akan kita bahas secara keseluruhan. Oke, kita mengenal ada arteriosklerosis dan aterosklerosis. Apa ini? Ya, kalau kita perhatikan, arteriosklerosis dan aterosklerosis ini seolah mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Ya. Arteriosklerosis sendiri terjadi pada saat pembuluh darah arteri ini mengalami penebalan dan menjadi kaku. Ada yang masuk lagi ya. Oke. Di mana arteriosklerosis ini terjadi saat pembuluh darah ini mengalami penebalan dan menjadi kaku. Jadi adanya proses penebalan di pembuluh darah sehingga darah menjadi yang awalnya elastis ya, pembuluh darah ini menjadi kaku. Dan ini akan menghambat aliran darah ke organ dan juga jaringan. Pada kondisi sehat, arteri biasanya akan fleksibel dan elastis gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, maka dia akan mengeras. Kondisi ini juga kita sebut sebagai pengerasan pembuluh darah atau hardening of the arteries. Adapun aterosklerosis ini adalah tipe yang lebih spesifik dari arteriosklerosis. Jadi penyebab arteriosklerosis itu banyak gitu ya. Salah satunya adalah aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini terjadi karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan juga substansi lain pada dinding arteri sehingga menyebabkan terjadinya plak atau ateroma. Nah, plak ini nanti akan menyebabkan arteri menyempit, gitu ya. Plak ini seperti apa sih? Ini seperti bercak. Jadi plak itu kayak bercak-bercak di pembuluh darah, gitu ya. Di mana bercak-bercak ini nanti akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Lambat laun ini akan memblokade aliran darah. Plak ini juga suatu ketika dapat pecah, sehingga plak ini akan menyebabkan penggumpalan darah atau kita kenal sebagai blood clot. Oke, gimana aterosklerosis bisa terjadi? Ya, kalau kita perhatikan susunan dinding arteri ini, jadi ini lapisan bagian dalam, kemudian ini lapisan bagian luarnya. Jadi arteri ini tadi dia berotot, tebal, tapi elastis. Ya, dia bisa vasokonstriksi, bisa vasodilatasi. Nah, ada bagian vital dari arteri ini, yakni bagian dalamnya, yaitu bagian intima ini. Di mana pada bagian intima ini adalah bagian terdalam dinding arteri yang kontak langsung dengan suplai darah.
Intima ini terdiri dari selapis sel endotel, di mana sel endotel ini berfungsi sebagai sawar antara atau pembatas gitu ya antara aliran darah dengan dinding pembuluh darah. Kemudian ada lapisan-lapisan lain, dan sel otot itu biasanya ada di bagian media gitu ya. Oke, akan terjadi suatu masalah ya, ketika dinding intima ini dia terakumulasi banyak sekali senyawa-senyawa yang bisa dikatakan sebagai sampah gitu ya. Di mana pada dinding intima ini rentan sekali terjadinya penumpukan dari mulai lemak, kolesterol, sel busa, dan senyawa lain, sehingga ini lambat laun karena menumpuk akan menyebabkan benjolan. Nah, benjolan inilah yang nanti akan menjadi titik awal terjadinya aterosklerosis yang berujung pada penyakit jantung koroner sehingga bisa menyebabkan stroke bahkan kematian. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah pembuluh darah yang normal. Jadi pembuluh darah yang normal itu seperti ini, ya, bersih. Tiba-tiba ya muncul di sini ada penumpukan. Nah, penumpukannya itu bisa berupa lemak, bisa berupa LDL yang teroksidasi, bisa berupa kolesterol yang dimasukkan ke dalam sel secara berlebihan karena LDL-nya tinggi, HDL-nya kurang, sehingga ini akan jadi menumpuk dan lambat laun ini akan terjadi robekan. Robekan inilah yang nanti akan menyebabkan munculnya lesi. Kita kenal sebagai ateroma, jadi muncul seperti bercak gitu ya. Dan lesi ini lambat laun dia akan mengalami satu proses namanya adalah agregasi platelet. Nah, agregasi ini disebabkan karena apa? Agregasi ini disebabkan karena adanya sistem pertahanan tubuh yaitu platelet, yang mana platelet ini nanti dia akan menutupi lesi ini, sobekan ini. Tadi gitu ya, platelet itu kan ketika ada luka dia akan menutup langsung luka itu dengan cara agregasi. Di sini juga sama. Lambat laun kan teragregasi maka terjadilah seperti ini, penumpukan gitu. Jadi ada penimbunan lemak, kemudian juga sel busa dan sebagainya, dan kemudian ini terjadi penumpukan sehingga lambat laun ini terjadi penyumbatan. Jadi kalau udah seperti ini maka ini sudah menjadi parah. Obatnya apa? Maka obatnya adalah obat-obat yang bisa membersihkan ini semua, yang bisa meluruhkan trombosit. Maka ada obat anti trombosit ya. Nah, jadi seperti ini. Bahkan yang paling parah ini adalah aterosklerosis with blood clot. Kapan blood clot ini terjadi? Ketika ini gitu ya pecah. Jadi ketika di sini pecah, maka nanti ini akan menyebabkan penggumpalan darah. Dan kalau udah terjadi blood clot ini, maka rentan sekali terjadinya penghambatan aliran darah. Ya, jadi ketika aliran darahnya udah terhambat, udah tidak bisa walakaya lah bahasa Jermannya ya. Oke, nah ini ya plak yang pecah ini bisa berbahaya. Oke, proses tadi itu disebabkan karena apa? Pertama, yang paling banyak korelasinya itu adalah stres oksidatif. Jadi ada banyak faktor risiko yang menyebabkan tadi aterosklerosis atau terjadinya penyumbatan pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah. Salah satu penyebabnya itu adalah stres oksidatif. Apa itu stres oksidatif? Proses oksidasi sendiri di dalam tubuh pada dasarnya itu adalah suatu hal yang normal. Ya, jadi oksidasi dalam tubuh kita itu normal. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita itu secara alamiah itu ada suatu proses namanya adalah oksidasi reduksi. Siapa yang melakukan oksidasi reduksi? Yang melakukan oksidasi itu adalah senyawa oksidator yang kita kenal sebagai ROS, reactive oxygen species. Yakni senyawa oksigen, yang mana oksigen ini dia kehilangan satu molekul, ya, satu elektron, sehingga dia menjadi reaktif. Dan dia harus mencari elektron yang lain yang biasanya elektron itu akan diambil dari sel-sel yang lemah. Dan satunya adalah sel lemak. Ya, Pak, ini oksigen kok bisa berbahaya begini? Ya, oksigen itu adalah senyawa yang sangat reaktif. Di alam ini, Anda coba simpan besi. Besi Anda tambahkan air, ya, biarkan. Maka besi itu akan berkarat. Nah, karat itu disebabkan oleh apa? Itu adalah oleh oksigen. Jadi ada oksigen yang bereaksi dengan besi tersebut, sehingga besinya menjadi berkarat. Jangankan besi gitu ya. Ketika
ada panas, kemudian di situ ada oksigen dalam jumlah yang tinggi, maka bisa terjadi kebakaran. Jadi proses pembakaran itu melibatkan oksigen. Kalau Anda ketahui rumus reaksi kimia untuk respirasi. C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Itu kan reaksi pembakaran tuh. Jadi O2 itu pembakaran. Anda bakar lilin, ya, menyalakan lilin, itu melibatkan reaksi pembakaran O2. Buktinya adalah ketika Anda menyalakan lilin, kita tutup lilinnya menggunakan gelas tanpa oksigen, maka bisa dipastikan apinya mati. Kenapa? Karena di situ nggak ada oksigen, habis oksigen. Jadi oksigen itu sangat reaktif. Dan ketika oksigen masuk ke tubuh kita, maka dia akan menghasilkan namanya reaktif oksigen spesies. Nah, fungsinya apa? Dia sebagai oksidator. Dia akan melakukan proses oksidasi. Namun di dalam tubuh kita juga ada antioksidan alami, yang mana antioksidan alami itu fungsinya apa? Ini menghandle kelebihan ROS. Nah, ini contoh antioksidan alami, ada GSH, gitu ya, ada SOD, ada CAT, ada GPX. Nah, stres oksidatif ini terjadi ketika adanya ketidakseimbangan antara ROS dengan antioksidan alami ini. Nah, jadi ketidakseimbangan itu dalam artian di sini ROS-nya lebih tinggi dibandingkan antioksidan alami. Sehingga proses oksidasi terjadi terus-menerus. Ya. Kenapa? Karena antioksidan alaminya sedikit jumlahnya. Maka ketika terjadi stres oksidatif, akan banyak material-material lain yang teroksidasi. Di mana stres oksidatif bisa menyebabkan oksidasi lemak LDL, apoptosis makrofag, dan teroksidasi lipid. Nah, lipid yang teroksidasi, ya, ini akan terdeteksi oleh makrofag, maka nanti akan dilakukan proses fagositosis. Fagositosis ini akan menghasilkan foaming cell atau sel busa. Sel busa ini akan menyebabkan terjadinya inflamasi sehingga muncul lesi atau kita kenal sebagai ateroma. Ateroma ini nanti akan memicu munculnya agregasi platelet. Nah, jadi agregasi platelet ini ada kaitannya dengan stres oksidatif. Di mana agregasi platelet ini ketika terjadi secara kontinu berulang gitu ya, maka lambat laun akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kita kenal aterosklerosis. Jadi ada kaitan tuh aterosklerosis dengan agregasi platelet dengan stres oksidatif. Ya, masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, agregasi platelet ini tadi berkaitan dengan proses apa namanya itu peroksidase atau radikal bebas gitu ya, atau ROS maaf ya. Nah, kemudian platelet ini juga pada dasarnya platelet ini adalah salah satu komponen pertahanan tubuh kita ya. Tadi ketika tubuh luka maka dia akan bekerja. Namun ketika dia terjadinya di apa namanya itu arteri ya, maka ini akan menjadi masalah. Di mana platelet ini akan beragregasi pada saat terjadi kondisi luka berdarah. Jadi di sini ketika tubuh kita luka ya, maka segera mungkin dia akan bekerja sehingga luka kita menjadi tertutupi, darah kita itu tidak terus-menerus mengalir. Dan ya, fungsinya apa? Ketika dia berhasil gitu ya menutup luka, khususnya luka luar, maka bakteri, virus, bahkan anemia karena kekurangan darah itu menjadi dapat dihindari. Nah, kita tahu bahwa pemicu agregasi platelet itu salah satunya adalah tromboksan. Jadi tromboksan ini bersama dengan isoprostan dan juga prostaglandin dapat mengaktifasi platelet sehingga terjadilah agregasi platelet gitu ya. Nah, kemudian apa hubungannya antara ateroma, inflamasi dan agregasi platelet? Ateroma tadi atau lesi gitu ya, atau plak ini nantinya akan memicu terjadinya inflamasi. Jadi lesi ini akan memicu inflamasi, pembengkakan. Inflamasi ini akan memicu terjadinya agregasi platelet. Kenapa? Karena ada luka, pembengkakan, kemudian di situ ada platelet yang akan menimbun luka tersebut, akan menutup luka tersebut dengan cara agregasi. Jika hal yang terjadi secara berulang, maka lambat laun akan terjadi penumpukan di arteri, sehingga terjadilah aterosklerosis. Ya, yang mana ujungnya adalah penyakit jantung koroner, biasanya dalam artian di sini ada orang-orang yang tiba-tiba dia
mengalami stroke gitu ya dan sebagainya. Oke. Berikutnya kita coba masuk ke herbal untuk sistem kardiovaskular, di mana sebelumnya kita sudah belajar atau kita sudah bahas terkait dengan seperti apa sistem kardiovaskular itu, bagaimana faktor resikonya. Nah, herbal-herbal yang digunakan pada penanganan penyakit kardiovaskular ini adalah herbal-herbal yang setidaknya bisa mengatasi faktor resiko. Di mana kita tahu tadi faktor resikonya itu adalah ada aterosklerosis, ada peroksidasi lipid, kemudian juga ada agregasi platelet, inflamasi, dan sebagainya. Jadi ketika ada ramuan herbal yang bisa mengatasi faktor risiko tersebut, maka dia bisa dikorelasikan untuk menangani sistem kardiovaskular, khususnya aterosklerosis. Oke, yang pertama ini ada jahe. Ya. Jahe ini orang India itu menyebutnya sebagai Viswas Besage, gitu ya. Ini artinya apa? Ini adalah obat universal. Karena jahe ini mengandung banyak senyawa-senyawa yang potensial dijadikan bahan obat, bahkan banyak digunakan untuk beragam khasiat farmakologi. Salah satunya mengatasi aterosklerosis. Ya. Kita tahu bahwa jahe ini adalah anti-inflamasi. Ya, banyak sekali ya data anti-inflamasi dari jahe. Dan kita tahu juga faktor resiko penyebab terjadinya penyakit jantung koroner itu adalah inflamasi. Ya, tidak ada kaitan pertama. Ini adalah kandungan kimia dari jahe, di mana jahe ini mengandung gingerol, kemudian ada sogaol, juga ada gingeron dan sebagainya, gitu ya. Di mana sebagian senyawa-senyawa ini ada yang memiliki kedekatan atau memiliki pengaruh terhadap faktor risiko sistem penyakit jantung koroner. Oke, ini adalah kandungan dari jahe. Ya, ini ada sulfiterpen dari zingiberin, ada arkurkumen, kemudian beta sesquipelandrin, ada beta bisabolen. Kalau kita perhatikan, senyawa aktif gingerol dan juga sogaol ini ternyata mampu menghambat aktivitas tromboksan sintase. Apa dampak dari tromboksan sintase? Maaf, saya kembali lagi ke atas ya. Kalau kita perhatikan di sini, tromboksan sintase ini, gitu ya, ternyata dia memiliki peranan pertama ke vasokonstriksi. Kemudian yang kedua, dia akan mempromosikan terjadinya aterosklerosis, kemudian melakukan agregasi platelet. Nah, jadi tromboksan sintase ini erat kaitannya dengan ketiga hal ini, vasokonstriksi, kemudian aterosklerosis dan agregasi platelet. Sehingga ketika ada tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mengatasi enzim tersebut, tromboksan sintase, maka bisa dipastikan tanaman tersebut ada potensi menghambat aktivitas agregasi platelet. Kalau menghambat aktivitas agregasi platelet, maka ini bisa digunakan untuk menurunkan faktor risiko penyakit jantung koroner. Gingeron dalam jahe juga mampu menurunkan plak ateroma. Kita tahu plak ateroma itu dia nanti akan memicu terjadinya inflamasi. Inflamasi ini akan menyebabkan terjadinya agregasi platelet. Ya. Bahkan gitu ya, beberapa sel yang dia mengalami oksidasi, ya itu dia akan difagositosis oleh makrofag. Nah, ini juga bisa menyebabkan plak ateroma, sehingga dengan adanya gingeron ini bisa menurunkan plak ateroma tersebut. Gingeron juga diketahui mampu meningkatkan aktivitas dari antioksidan alami ya yang ada dalam tubuh kita kenal ada SOD, CAT dan juga GPX. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan kandungan kimia jahe berdasarkan studi praktis dan studi klinis. Kalau kita perhatikan di dalam jahe banyak sekali senyawa-senyawa yang mana senyawa-senyawa ini sebagian besar sebenarnya masuk ke kategori minyak atsiri. Ada gingerol, dehidrogingerdiol, dehidrogingerdiol dan sebagainya gitu ya. Dimana ternyata ya senyawa-senyawa ini secara in vitro mampu menurunkan biosintesis prostaglandin. Kita tahu prostaglandin ini erat kaitannya dengan inflamasi. Sehingga dengan dia turunnya produksi prostaglandin, maka di sini dia bisa digunakan untuk mengatasi inflamasi yang relate terhadap penyakit kardiovaskular yakni aterosklerosis.
Nah, non-generol juga diketahui mampu menghambat efek inflamasi sehingga menurunkan lesi pada arteri. Jadi di sini perannya adalah ke antiinflamasi, gitu ya. Kemudian juga gingibain dalam jahe juga memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi juga. Jadi ini kaitannya dengan antiinflamasi. Uji klinis dari jahe ini saya ambil dari POHAI, ya, di mana konsumsi jahe berdasarkan hasil uji klinis diketahui mampu menurunkan TG, LDL, dan VLDL. LDL, TG, dan VLDL merupakan komponen-komponen yang terlibat pada sistem kardiovaskular. Kemudian konsumsi jahe juga diketahui mampu menurunkan kadar C-reaktif protein, ya, karbon reaktif protein. Jadi simpulannya untuk jahe ini bisa digunakan untuk fitoterapi penyakit kardiovaskular dikarenakan jahe dia bisa menurunkan agregasi platelet melalui mekanisme inhibisi aktivitas trombosan sintase. Kita tahu trombosan sintase ini dia bisa berperan pada inisiasi agregasi platelet dan juga menghasilkan penyakit kardiovaskular, yakni aterosklerosis. Dengan adanya penghambatan aktivitas trombosan sintase, maka aktivasi agregasi platelet ini menjadi terhambat, ya. Kemudian berikutnya menurunkan biosintesis prostaglandin. Kita tahu prostaglandin ini adalah mediator nyeri, mediator inflamasi, sehingga dengan menurunkan biosintesis ini maka diharapkan mampu menghambat inflamasi. Di mana inflamasi ini salah satu faktor risiko penyebab kardiovaskular. Kemudian berikutnya menurunkan peroksidasi lipid dengan menurunkan produksi ROS dan meningkatkan antioksidan alamiah. Kita tahu bahwa ROS ini diproduksi secara alami oleh tubuh kita, gitu ya. Tapi biasanya produksinya dalam jumlah yang cukup kalau di tubuh kita. Permasalahannya adalah ketika kita mensuplai ROS dari luar dengan jumlah yang sangat besar, seperti rokok dan sebagainya, itu ya merupakan salah satu bagaimana upaya kita mensuplai senyawa peroksidase atau senyawa radikal bebas ya ke dalam tubuh kita. Ya, silakan ya. Bagi yang masih merokok berarti Anda sedang mensuplai radikal bebas. Oke, ini adalah studi lainnya terkait dengan jahe ya. Ada anti aterosklerotik, anti inflamatori, antimikrobia, anti cancer. Ini silakan nanti Anda lihat di bisa mencari sendiri semua di internet gitu ya terkait dengan uji-uji ini dari jahe. Dan berikutnya adalah bawang putih. Bawang putih ini merupakan salah satu jenis herbal yang paling laris di pasaran. Ya. Banyak masakan-masakan menggunakan bawang putih. Namun kita akan lihat dari aspek ilmiahnya, di mana bawang putih ini kaya akan senyawa-senyawa, khususnya minyak atsiri. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam bawang putih ada enzim, namanya adalah enzim alinase, ada enzim peroksidase dan sebagainya. Kalau seandainya minyak atsirinya ini mengandung aliin, alipropil disulfat dan sebagainya, yang menarik adalah itu ya, dari minyak atsiri ini maka dia akan menghasilkan senyawa ya atau enzim, bukan senyawa ya, enzim yang kita kenal sebagai aliin ya. Jadi adanya secondary product of aliin yang dihasilkan secara non enzymatically dari alisin. Nah, bawang putih ini berdasarkan penelitian dapat menurunkan tekanan darah, antiplatelemia dan anti aterosklerosis ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa bawang putih ini juga bisa mengganggu sintase trombosan A2 atau TXA2. Kita tahu ya, trombosan ini sangat berhubungan erat dengan reaksi penggumpalan agregasi platelet. Gitu. Oke, kemudian kalau kita perhatikan ya, bawang putih ini cenderung memiliki kemampuan menginhibisi enzim kunci yang berperan pada sintesis kolesterol dan asam lemak. Jadi bawang putih ini selain dia tadi menghambat aktivitas tromboksan, ya, bawang putih juga dia bisa menghambat produksi kolesterol. Nah, jadi bawang putih bisa menghambat produksi kolesterol, di mana senyawa aktif yang berperan diantaranya itu adalah alisin. Di mana alisin ini dibentuk oleh reaksi enzimatik dari enzim alinase terhadap aliin setelah bawang putih dihancurkan, digeprek gitu ya. Jadi bawang putihnya digeprek, maka aliinnya bisa dihasilkan. Aliin ini akan dikeluarkan dari kompartemen lapisan bawang putih kemudian berinteraksi dengan enzim alinase. Dan kemudian nanti alisin
dia akan menjadi alisin, di mana alisin sendiri merupakan senyawa intermediate dan tidak stabil sehingga berubah menjadi turunan lain bergantung pada lingkungan dan proses. Alinase juga ini bisa aktif ketika dia digeprek. Jadi kenapa gitu ya, ketika menggunakan bawang putih itu ketika dimasak terus digeprek itu untuk tujuan ini. Oke, ini ada yang baru masuk ya. Oke, alinase juga dapat diaktifasi melalui pH asam dan sebagainya. Ya. Ini adalah studi in vitro terkait dengan bawang putih, di mana bawang putih ini bisa menurunkan aktivitas enzim HMG-CoA reduktase, di mana enzim ini berperan penting pada proses produksi kolesterol. Jadi ini kaitannya adalah kemana? Kaitannya untuk yang bawang putih ini terhadap sistem kardiovaskular adalah keseimbangan antara kadar HDL, LDL, dan juga kolesterolnya. Ini kita akan bahas mungkin nanti terkait dengan kolesterolnya di pertemuan minggu depan. Ekstrak bawang putih ini mampu menginhibisi oksidasi dari LDL, di mana LDL ini bisa teroksidasi oleh apa? ROS tadi, ya, reaktif oksigen spesimen, di mana ROS ini dia akan melakukan oksidasi terhadap LDL, dan LDL teroksidasi ini nanti akan dipagositosis oleh makrofag, menghasilkan homing cell atau sel busa ya. Nah, ini akan menjadi cikal bakal munculnya aterosklerosis. Bawang putih bisa menginhibisi juga aktivitas enzim lanosterol 14 demetilase. Apa ini? Ini adalah enzim yang terlibat pada biosintesis kolesterol. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini, pembentukan kolesterol ini melibatkan beberapa enzim. Ada squalen epoksidase, squalen monooksidase, squalen sintase, kemudian juga di sini ada kalau ini kan reaksi biosintesis ya dari suatu senyawa steroid. Kemudian ada HMG-CoA. Jadi HMG-CoA reduktase ini dia bisa menghambat aktivitas HMG-CoA untuk menghasilkan kolesterol. Jadi ini jalurnya kalau kita lihat adalah jalur mevalonat. Nah, contoh ini adalah obatnya ada statin. Kemudian yang di sini ada bisfosfonat dan sebagainya ya. Oke. Bawang putih ini juga diketahui dapat menurunkan hepatik, trigliserida, dan kadar kolesterol pada tikus setelah tikus, dan juga tikus diberikan perlakuan tentunya ya, dan juga dapat menurunkan aortic lipid. Baik, ini studi klinis lain gitu ya dari bawang putih. Kemudian berikutnya ada alpukat. Ini silakan ya untuk alpukat dibaca. Di mana alpukat ini bisa menginhibisi platelet activating factor. Ini senyawanya adalah ginkgolide B ya. Oke, ada Guazuma ulmifolia. Ini juga bisa digunakan ya, pada penanganan sistem kardiovaskular, di mana kalau Guazuma ulmifolia ini sebenarnya lebih ke arah menghambat absorpsi nutrisi yang tidak dibutuhkan di dalam usus. Di mana ekstrak etanolnya itu mampu berinteraksi dengan enzim lipase pankreas. Jadi ada enzim di bagian pankreas yang bisa mencacah atau bukan mencacah ya, yang bisa memutuskan ikatan antar lemak sehingga menjadi monogliserida yang bisa diserap ke dalam tubuh kita. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke hipertensi. Ya, saya akan cepat saja. Bentar ya. Oke. Baik, supaya bisa selesai lebih cepat. Untuk fitofarmaka hipertensi, nah hipertensi ini berkaitan erat dengan sistem kardiovaskular, di mana salah satu gejala aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah itu adalah hipertensi. Namun kita akan bedakan sedikit di sini, ya kita akan masuk ke hipertensinya secara umum. Jadi kalau tadi kaitannya dengan penyakit jantung koroner, kalau sekarang kita kaitannya hipertensi secara umum. Nah, hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah yang dialami oleh seseorang itu mengalami peningkatan. Ya, jadi tekanan darahnya meningkat. Kenapa demikian? Nah, kita lihat dari homeostasisnya. Secara anatomi fisiologi manusia, hipertensi ini selain melebatkan sistem kardiovaskular, ya di situ ada pembuluh darah, ada darah, dan ada jantung,
juga melibatkan dua molekul, yaitu renin dan angiotensinogen. Renin ini dia dihasilkan oleh ginjal, sedangkan angiotensinogen ini dihasilkan oleh hati. Kapan ini bisa diperoleh? Gitu ya. Kapan renin angiotensinogen ini keluar masuk ke dalam darah? Maka disinilah kita akan bahas sedikit ya. Adapun interaksi atau suatu proses yang melibatkan renin dan angiotensinogen ini kita kenal sebagai sistem RAAS. Renin, angiotensin, aldosteron system. Seperti apa? Kalau kita perhatikan di sini, itu ya. Kita lihat dulu ada ada hormon-hormon ataupun neurotransmitter yang mempengaruhi pembuluh darah kita. Contoh norepinefrin ini nantinya akan melakukan vasokonstriksi sehingga meningkatkan tekanan darah. Kapan norepinefrin ini aktif? Biasanya ketika Anda sedang euforia, Anda sedang berlari, berolahraga, Anda sedang excited sekali, Anda sedang bersemangat sekali. Maka disinilah norepinefrin itu hadir. Disinilah darah kita, pembuluh darah kita akan bervasokonstriksi sehingga tekanan darah kita meningkat. Orang yang semangat itu kan ceria sekali gitu ya. Beda dengan orang yang tidak semangat, dia akan loyo lemas. Nah, kesemangatannya itu disebabkan karena apa? Norepinefrin ini. Kemudian ada epinefrin. Ini juga sama seperti norepinefrin sebenarnya ya. Kemudian ada ADH, antidiuretik hormon. Apa fungsinya? Di mana ini adalah hormon yang berfungsi meningkatkan reabsorpsi air pada ginjal untuk supaya terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi ADH ini akan meningkatkan reabsorpsi air pada ginjal. Makanya dikatakan antidiuretik hormon. Artinya kalau ADH ini, antidiuretik hormon ini dihambat, justru prosesnya berkebalikan. Terjadilah proses diuresis. Ya. Jadi ADH ini fungsinya sebagai antidiuretik hormon, tapi ketika dia dihambat, maka justru terjadi sebaliknya, yaitu diuresis atau pengeluaran cairan tubuh secara meningkat melalui ginjal. Nah, pengeluaran cairan tubuh ini melibatkan penghambatan reabsorpsi air dan juga natrium. Sehingga nanti ini akan menjadikan tekanan darah kita normal. Nah, kita kembali ke sistem RAAS. Ketika darah ini terjadi penurunan tekanan, jadi alirannya menurun, gitu ya, maka kita perhatikan bahwa penurunan aliran darah itu bisa disebabkan karena terjadinya vasodilatasi dan juga terjadinya penurunan volume darah. Nah, pada saat kondisi seperti ini, maka hati ini akan mengeluarkan angiotensinogen. Angiotensinogen ini nantinya ya akan memicu dikeluarkannya renin oleh ginjal. Jadi hati mengeluarkan angiotensinogen, ginjal mengeluarkan renin. Di mana renin ini nanti akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Dan angiotensin 1 ini oleh AC atau acetylcholine esterase ya. Angiotensin converting enzyme oleh AC ini adalah enzim, dia akan diubah dari angiotensin 1 menuju angiotensin 2. Angiotensin 2 ini dengan adanya reseptor angiotensin pada sel, dia akan berinteraksi. Jadi angiotensin 2 akan berinteraksi sehingga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, dan disinilah karena terjadi vasokonstriksi maka tekanan darah akan meningkat. Jadi yang awalnya turun, tekanan darahnya menjadi meningkat. Dan proses selanjutnya, angiotensin 2 ini tidak hanya dia melakukan vasokonstriksi, dia juga akan mempengaruhi aldosteron. Di mana aldosteron itu akan meningkat, sehingga reabsorpsi natrium dan juga air juga akan meningkat. Sehingga volume darah itu dipertahankan di sini. Ketika volume darah dipertahankan, maka yang awalnya terjadi penurunan tekanan darah, ini menjadi peningkatan tekanan darah. Gitu. Ini adalah sistem RAS. Begitu pula sebaliknya. Ketika tekanan darahnya sedang turun, ya. Penurunan tekanan darah, gitu ya, tekanan darah sedang meningkat. Nah, peningkatan tekanan darah ini bisa disebabkan karena beragam hal. Gimana caranya supaya darah tersebut kembali ke normal? Maka pada saat tekanan darah meningkat, maka jantung ini akan mengeluarkan ANP, di mana ANP ini atau kita kenal sebagai atrial natriuretic peptide, ya. Dia ketika dikeluarkan jumlah yang tertentu, dia akan menghambat RAAS. Jadi RAAS itu kan punya meningkatkan tekanan darah. Di sini justru dihambat dengan adanya ANP. Apa dampaknya? Ketika RAAS ini dihambat, maka akan menurunkan pengeluaran ADH oleh adrenal cortex.
dan dampaknya adalah reabsorpsi natrium dan air akan semakin menurun, ya, dan ekstraksi sodium dan air ini akan semakin meningkat, sehingga penyerapan kembali air dan natrium itu turun, sehingga dia akan lebih banyak dikeluarkan dari tubuh kita, ekskresi. Maka kondisi inilah yang akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kenapa? Karena volume darahnya keluar. Gitu. Berbeda dengan sebaliknya. Yang sebelumnya itu justru volume darahnya ditahan, sehingga tekanan darahnya tetap. Oke. Kemudian, ini adalah batasan terkait dengan tekanan darah tinggi. Jadi Anda bisa melihat ya, yang optimal itu seperti apa, yang normal seperti apa, krisis seperti apa, dan sebagainya. Oke, silakan ini dibaca ya, dipahami. Saya rasa ini Anda peroleh di materi farmakoterapi ya. Oke, ini adalah prinsip tanaman-tanaman herbal yang dapat digunakan pada terapi hipertensi yang notabene sama seperti aktivitas dari senyawa-senyawa antihipertensi pada umumnya. Di mana sebagian besar itu ya yang paling banyak ditargetkan itu adalah AC, angiotensin converting enzyme. Kenapa? Karena AC ini akan mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1. Di mana angiotensin 1 ini bisa dia menyebabkan penurunan aktivitas RAS, angiotensin 2 ini hasil dari konversi angiotensin 1 oleh AC, ini dia bisa menyebabkan vasokonstriksi dan dia juga bisa menurunkan meningkatkan reabsorpsi ya. Nah, sehingga dengan adanya tanaman-tanaman yang berfungsi sebaliknya menurunkan reabsorpsi, meningkatkan ekstraksi natrium dan urin, maka bisa digunakan sebagai terapi untuk mengatasi gangguan hipertensi. Kemudian ada juga menurunkan pengeluaran ADH. Kita kenal ADH itu adalah antidiuretik hormon. Berarti ini adalah hormon-hormon yang mencegah terjadi diuresis pengeluaran air. Ketika ini diturunkan, maka akan terjadi diuresis. Diuresis ini bisa menyebabkan volume darahnya menurun. Ya, kita tahu peningkatan volume darah ini relate kaitannya dengan sistem hipertensi ya. Dan juga bisa mempengaruhi hormon yang berperan pada pengaturan tekanan darah. Tadi sudah kita bahas hormonnya apa saja. Ini contoh-contoh tanamannya. Di sini kita mengenal ada mengkudu, Morinda citrifolia, di mana mengkudu ini dia mampu menghambat kekuatan dan rate kontraksi atrium sehingga tensi darahnya menurun. Pengujian dilakukan, ini pernah dilakukan ya dengan sedia 70% ekstrak aqua etanol terhadap M. citrifolia gitu ya pada sediaan atrium kanan dan dari marmut ya, Guinea pig. Pada sediaan aorta thoracalis tikus, ini ternyata Morinda ini bisa merelaksasi kontraksi yang diinduksi oleh phenylephrine, sehingga terjadilah vasodilatasi. Jadi di sini berdasarkan hasil uji praklinis ditemukan bahwa tanaman Morinda atau mengkudu ya, ini bisa digunakan untuk merelaksasi kontraksi yang diinduksi oleh phenylephrine. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya efek relaksasi ya, sehingga pembuluh darah ini menjadi bervasodilatasi. Nah, kemudian juga di sini ada hasilnya menunjukkan bahwa efek spasmolitik dan vasodilatasi juga terjadi karena melalui penghambatan kanal kalsium dan pelepasan kalsium intraseluler. Kemudian uji klinis ini sudah jelas sekali terlihat bahwa ternyata uji klinisnya dia bisa menurunkan tekanan darah. Setelah diketahui ya, penurunan tekanan darah ini ternyata ada kaitannya dengan penghambatan enzim AC, angiotensin converting enzyme. Ini ada studi-studi lain yang berkaitan dengan proses anti hipertensi gitu ya dari tanaman mengkudu. Yang berikutnya adalah Rosella. Di mana Rosella ini kaya akan vitamin C, makanya rasanya asam sekali, dan vitamin D. Rosella ini berdasarkan penelitian ya, infusa bunga Rosella ini dilakukan penelitian langsung kepada pasien penderita hipertensi. Ternyata penderita hipertensi di usia 30-80 tahun ketika mengkonsumsi gitu ya bunga Rosella ini, dia bisa menurunkan tekanan sistol dan diastolnya pada pasien dengan hipertensi ringan hingga sedang. Kemungkinan efek penurunan tekanan darah muncul karena adanya penghambatan pada enzim konversi angiotensin. Kita kenal ada
AC ya, angiotensin converting enzyme. Berikutnya ada Sledri. Nah, Sledri ini dia kayak kandungan senyawa kimia, di mana Sledri ini pengujian dari impulsanya itu dapat memperbanyak urin secara bermakna. Berarti dia bersifat diuresis. Nah, pemberian perasaan 2 Sledri juga dapat menurunkan tekanan darah kucing sebesar 13-17 mm Hg. Jadi ada efek positif gitu ya dari pemberian Sledri pada hewan uji, di mana dia bisa menurunkan tekanan darah kurang lebih 13-17 mm Hg penurunannya. Ya, tuan. Oke, kemudian ada kumis kucing. Jadi tadi ada Sledri, sekarang ada kumis kucing. Kandungannya banyak sekali, Anda bisa baca di sini, gitu ya. Dan kemudian infusa kumis kucing sebanyak 5% ini diberikan secara praklinis, ternyata bisa memperlihatkan adanya efek diuretik. Nah, ini pemberiannya adalah intravena ya, kumis kucing diberikan secara intravena. Di Indonesia mungkin penelitian seperti ini masih agak jarang ya, tapi kalau di luar negeri menggunakan ramuan herbal kemudian diberikan secara parenteral itu penelitiannya sudah mulai banyak. Oke, efek diuresis ini diperlihatkan pada penelitian secara bersubkutan sediaan ekstrak air pada kelinci dan anjing. Jadi ketika dicek gitu ya, ternyata kumis kucing ini bisa menyebabkan efek diuresis. Artinya diuresis itu apa sih? Diuresis itu dia pengeluaran urin yang banyak dari tubuh kita. Jadi ketika Anda misalkan mengkonsumsi obat, kemudian Anda tiba-tiba beser, ingin buang air kecil terus, nah itu adalah efek diuresis. Gitu ya. Kemudian ada senyawa-senyawa lain dari kumis kucing, ini yang ternyata juga memiliki kaitan erat dengan penurunan tekanan darah. Ya, di sini ada metil riparikokromen, ya. Kemudian juga di sini ada apa namanya itu, ya kita singkat MRC ya. Ini ada MRCA dan sebagainya, yang mana di sini punya erat kaitannya untuk menurunkan tekanan darah. Oke, saya rasa itu materi kita ya terkait dengan fitoterapi untuk sistem kardiovaskular yang meliputi tadi aterosklerosis dan juga satu lagi adalah hipertensi. Yang mana dari hasil ini ya saya ingin mengulas sedikit saja bahwa ada hal yang perlu kita pahami terkait dengan penetapan satu tanaman bisa digunakan pada fitoterapi penyakit sistem kardiovaskular, di mana tanaman tersebut bisa mengatasi efek faktor risiko penyebab terjadinya penyakit kardiovaskular ya, yang meliputi apa saja. Pertama tadi ada aterosklerosis, kemudian juga ada agregasi platelet, ada peroksidasi lipid dan sebagainya. Jika ada tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk mengatasi faktor risiko tersebut, maka ada potensi tanaman itu bisa digunakan untuk mengatasi penyakit kardiovaskular. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan hipertensi. Hipertensi sendiri kita harus pahami terkait dengan homeostasisnya itu sendiri. Sistem homeostasis terjadi pada hipertensi, pada tekanan darah, gitu ya, adalah melibatkan adanya ginjal, adanya hati, dan juga adanya jantung. Ginjal akan mengeluarkan enzim renin, di mana ini dipicu oleh pengeluaran angiotensinogen oleh hati, di mana renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, dan kemudian angiotensin 1 akan berinteraksi dengan enzim AC, angiotensin converting enzyme, menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 dampaknya apa? Dia berinteraksi dengan reseptor, sehingga akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi gitu ya, yang kemudian pada ginjal atau pada lebih spesifiknya pada tubulus gitu ya, pada bagian glomerulus, dia akan melakukan upaya reabsorpsi natrium dan juga air, sehingga volume cairan tubuh itu tertahan, sehingga terjadilah peningkatan volume darah, tekanan darah yang awalnya turun menjadi naik. Dan juga ada sistem di mana ketika tekanan darah kita sedang tinggi, maka di dalam jantung kita akan dikeluarkan ANP. Ya, ANP ini nanti akan mempengaruhi ADH, antidiuretik hormon, di mana ADH ini akan diturunkan sehingga terjadi proses diuresis. Nah, diuresis ini berkebalikan dengan RAS, gitu ya. Baik, itu materi kita saya rasa untuk minggu ini. Minggu depan karena kita jelang Ramadan ya. Jadi kita akan melaksanakan secara asinkronus.
dan juga jelang UTS. Nah, jadi minggu depan itu selain asinkronus juga ada latihan soal tutorial ya, persiapan jelang UTS, di mana Anda silakan mengerjakan latihan soal itu, dan nanti kita akan akhiri dengan quiz ya pra UTS. Tujuannya apa? Sebagai persiapan Anda menuju UTS untuk materi perkuliahan kita di fitoterapi. Baik, itu saya rasa ya yang bisa kita bahas. Untuk pertanyaan silakan Anda simpan di materi e-kuliah. Dan terima kasih. Kita tutup ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.